bab 2, tolong kalian membuat video. Dan video itu dikemas, dibuat, disetting dengan sebaik mungkin sesuai dengan ide kamu, ya, sesuai dengan apa ya saya? Kondisi sekarang. Ya, kita sekarang mengalami banyak suatu isu terjadi isu banyak sekali. Nomor di mana itu di Batam itu ada perlawanan PKI yang ingin mengubah Pancasila, yaitu ada Undang-Undang Dasarnya 45. Nah ini ada banyak kan itu. Tidak usah kita share, tidak usah kita rekam, tapi kita cermati sesuai dengan bab 2 tentang undang-undang itu. Kalian cermati, kalian pelajari, dan kalian paham. Sebelum kalian buat video, mungkin ada suatu bab atau kalimat yang belum kalian pahami, bisa tanya dengan saya. Kalau nggak puas, tanya dengan Google atau AI. Semoga dengan pembuatan video ini kalian bisa paham di bab 2 mengenai Undang-Undang Dasar 45. Silakan saja sesuai dengan kreativitas kalian. Semoga kalian tidak terjadi diskriminasi. Semua tidak berkelompok dan dapat mengerjakan bab 2 dengan selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti digunakan untuk anak-anak. Yaitu yang pertama A. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. 1. Memahami UUD RI 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia. A. Pengertian konstitusi. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari kata constituer atau dari bahasa Perancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah undang-undang dasar adalah suatu bentuk terjemahan dari bahasa Belanda grondwet atau grond yang memiliki arti dasar dan wet memiliki arti undang-undang, sehingga grondwet yaitu undang-undang dasar. Selain itu, konstitusi juga berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah konstitui, yang artinya undang-undang dasar. Dari penjelasan tersebut, konstitusi bisa diartikan sebagai hukum dasar yang memiliki sifat tertulis dan tidak tertulis. B. Yaitu tujuan konstitusi. Yang pertama yaitu membatasi mengenai kekuasaan penguasa dengan tujuan agar tidak bertindak sewenang-wenang tanpa dibatasi kekuasaannya. Penguasa bisa saja merugikan warga negara. Yang kedua yaitu melindungi HAM dan juga menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negara. Yang ketiga yaitu sebagai suatu pedoman dan melaksanakan proses penyelenggaraan negara. C yaitu keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Keterkaitan yang ada pada gagasan, dasar, cita-cita serta tujuan negara yang tertuang dalam UUD suatu negara. D yaitu sifat konstitusi. Yang pertama, konstitusi dikatakan fleksibel, yaitu apabila pembuatan konstitusi dilakukan dengan menetapkan cara mengubahnya yang tidak berat. Yang kedua yaitu konstitusi bersifat grid, yaitu apabila pembuat konstitusi menetapkan cara perubahannya yang sulit. Macam-macam konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua fleksibel dan kaku. Yang ketiga derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Yang keempat serikat dan kesatuan. Fungsi-fungsi konstitusi yaitu yang pertama sebagai alat yang membatasi kekuasaan.
Yang kedua, sebagai sumber hukum tertinggi dan hukum dasar sebuah negara. Yang ketiga, sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Yang kelima yaitu fungsi simbolik atau pemersatu atau symbol of unity. Yang keenam yaitu sarana pengendalian masyarakat atau social control. Yang ketujuh yaitu sebagai identitas nasional dan lambang. Yang kedelapan yaitu memberikan batas kekuasaan pemerintah dengan tujuan agar tidak bertindak sewenang-wenang agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan dengan baik. Yang kesembilan yaitu fungsi simbolik rujukan identitas dan keagungan bangsa atau identity of nation. Yang kesepuluh yaitu sebagai piagam kelahiran suatu negara atau a birth certificate of new state. Yang ke-11 yaitu fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau center of ceremony. G yaitu kedudukan konstitusi. Ada dua kedudukan konstitusi yaitu hukum dasar. Yang pertama, hukum dasar mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar. Hal tersebut dikarenakan dalam konstitusi memiliki berbagai aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai sebuah badan dan lembaga pemerintah yang memberi dominasi serta adanya suatu format dan formalitas. Yang kedua yaitu hukum tertinggi. Hal ini dikarenakan konstitusi mempunyai status yang lebih tinggi dikomparasikan peraturan-peraturan berbeda yang terdapat dalam ketatanegaraan. Perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi saat itu Indonesia belum memiliki dasar konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan proses penyelenggaraan negara. Sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang yang dilakukan oleh PPKI barulah dilakukan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan penambahan anggota baru yaitu Asikin Nata Negara, Abdul Fattah Hasan, Abdul Qafar, Suweryo Hamijojo, Muhammad Nur, dan Besar. Pada tanggal 11 Juli 1945 BPUPKI melakukan sidang yang membahas mengenai pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang memiliki tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian, panitia merancang hukum dasar membentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan 7 orang. Panitia ini bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan berbagai pendapat-pendapat yang disampaikan dalam sidang BPUPKI dan rapat panitia perancang hukum dasar. Setelah menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian panitia kecil menyampaikan hasil putusan dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada panitia perancang hukum dasar yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 1945. Profesor Dr. Suepomo selaku ketua panitia kecil menyampaikan rancangan Undang-Undang Dasar yang berisi tentang kedaulatan Badan Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian setelah rancangan undang-undang telah selesai, kemudian dilakukan penyempurnaan bahasa yang dilakukan oleh panitia penghalus bahasa yang anggotanya terdiri dari Profesor Dr. Suepomo, Kiai Haji Agus Salim, dan Husein Janingrat. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945, selaku ketua perancang Undang-Undang Dasar, Insinyur Soekarno menyampaikan 3 keputusan dari panitia kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia segera akan merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, resmi rancangan Undang-Undang Dasar telah diterima dan disetujui oleh BPUPKI pada sidang tanggal 16 Juli 1945. 3
3. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. A. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Salah satu hal yang telah disiapkan oleh BPUPKI yaitu KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP adalah badan yang merumuskan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki isi yang terbilang lengkap untuk menjadi sumber hukum tertinggi. Pada dasarnya terdapat beberapa pokok pemerintahan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dilihat secara struktur, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, serta penjelasan mengenai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa itu, bangsa Indonesia dengan berbagai jenis perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaannya. B. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar RIS. Pada dasarnya perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mampu memberikan hasil yaitu adanya gencatan senjata dan juga berdampak pada perubahan bentuk negara Indonesia yang awalnya berupa negara kesatuan kemudian berubah menjadi negara serikat. Dengan demikian Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian yang terpisah-pisah. Adanya perubahan bentuk negara membawa perubahan dalam bentuk konstitusi yang digunakan Indonesia. Pada dasarnya pokok-pokok yang terdapat dalam pemerintahan RIS yaitu adanya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR serta Senat. Jika dilihat secara struktural, Undang-Undang RIS terdiri 4 alinea pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Akan tetapi dalam pelaksanaan konstitusi RIS ini tidak bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut mampu menimbulkan adanya berbagai gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adanya gejolak yang terjadi di tengah masyarakat yang kemudian mampu mempersatukan kehendak yang berasal dari rakyat dengan tujuan untuk meminta kepada pemerintah untuk kembali pada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. C. 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-undang sementara. Jawa Timur adalah negara bagian pertama yang mengambil inisiatif dengan mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Langkah serupa kemudian diikuti oleh negara bagian Pasundan dan beberapa negara bagian lain pada 10 Februari 1950. Perubahan dari Undang-Undang RIS ke Undang-Undang Dasar sementara jatuh dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan transisi dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Struktur UUDS 1950 terdiri dari mukadimah dengan 4 alinea dan batang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Namun masa berlakunya UUDS 1950 ditandai dengan instabilitas politik terlihat dari pergantian kabinet sebanyak 7 kali antara tahun 1950 sampai 1959. Sebagai respon, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan 1. Pembubaran konstituante, 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan dekret ini Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Di periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 59 sampai 1966. Pada periode ini Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah upaya konstituante untuk merumuskan undang-undang baru gagal akibat perbedaan kepentingan antar partai politik. Selama periode ini terjadi beberapa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup sebagai berikut. 1. Pengangkatan ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA oleh Presiden. 2. Penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 3.
Periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru 11 Maret 66 sampai 21 Mei 1998. Selama masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dari 1966 hingga 1998 terjadi penekanan kuat pada penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai fondasi ideologis negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberi status yang hampir sakral, yang tercermin melalui beberapa peraturan penting, yaitu sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983. 2. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. 19 Oktober 1999 hingga sekarang. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini mencakup berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan dan hak-hak warga negara, termasuk sebagai berikut. 1. Pemisahan dan keseimbangan kekuasaan. 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden. 3. Penguatan hak asasi manusia. 4. Desentralisasi dan otonomi daerah. 5. Penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Pengertian amandemen. Dalam konteks konstitusi, amandemen biasanya melibatkan perubahan yang lebih dari sekadar koreksi kecil, seringkali meliputi perubahan besar dalam struktur atau prinsip-prinsip hukum dasar negara. Konstitusi seringkali dianggap sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, memberikan kerangka kerja bagi semua undang-undang dan kebijakan lainnya. A. Latar belakang amandemen UUD NRI tahun 1945. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai latar belakang amandemen tersebut. 1. Membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional. 2. Mewujudkan visi dan misi reformasi. 3. Mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara. 4. Mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. 5. Mengubah tata kelola negara agar lebih baik. 6. Memutakhirkan UUD secara tertulis. 7. Upaya memperbaiki arah perjalanan negara. B. Maksud dan tujuan dari amandemen. Untuk mengadaptasi konstitusi Indonesia agar lebih relevan dengan kondisi dan keutuhan kontemporer negara, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Berikut adalah rincian dari setiap tujuan tersebut. 1. Membuat tata kelola negara secara demokratis melalui penghormatan HAM dan otonomi negara daerah. 2. Membuat pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 yang tidak multi tafsir. 3. Mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar atau eksekutif heavy sehingga presiden benar-benar dapat dikontrol. 4. Menegakkan kedaulatan rakyat dan menempatkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. C. Pentingnya amandemen konstitusional. Berikut pentingnya amandemen konstitusional. 1. Mempertahankan relevansi konstitusi. 2. Menguatkan demokrasi dan hak asasi manusia. 3. Menyesuaikan kekuatan dan struktur pemerintahan. 4. Menanggapi kebutuhan dan tantangan baru. D. Kesepakatan dasar dalam amandemen UUD NRI tahun 1945. Berikut adalah rincian dari setiap poin kesepakatan tersebut. 1. Memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal. 2. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 3. Tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. 4. Perubahan dilakukan penambahan naskah atau amandemen. 5. Mempertahankan NKRI. 6. Menghilangkan penjelasan UUD NRI tahun 1945. Kesepakatan-kesepakatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pembaharuan dan modernisasi konstitusi dalam rangka mengakomodasi dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berubah, serta memperkuat prinsip demokrasi dan hukum di negara tersebut. 2. Proses perubahan UUD NRI tahun 1945. Tanggapan terhadap wacana perubahan kelima UUD NRI tahun 1945 tentu bervariasi, tergantung pada perspektif dan prioritas masing-masing individu atau kelompok terhadap kebutuhan dan kondisi saat di Indonesia. Mengenai prosedur perubahan UUD NRI tahun 1945, pasal 37 UUD 1945 menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti sebagai berikut. A. Inisiasi usul perubahan.
B. Pengajuan usul secara tertulis. C. Kehadiran anggota MPR. D. Persetujuan perubahan. E. Ketetapan tentang bentuk negara. 3. Jalannya amandemen UUD 1945. A. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menerapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Tes perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggapan terhadap wacana perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentu bervariasi, tergantung pada perspektif dan prioritas masing-masing individu atau kelompok terhadap kebutuhan dan kondisi saat ini di Indonesia. Mengenai prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada inisialisasi usul perubahan. Kedua, ada pengajuan usul secara tertulis. 3, kehadiran anggota MPR. Yang keempat, ada persetujuan perubahan. Yang kelima, ada ketetapan tentang bentuk negara. Selanjutnya, jalannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini rangkaian pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama mengalami perubahan dan amandemen. Pertama, ada amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menerapkan terhadap 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. C. Amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 9 November 2001. Amandemen UUD 1945 ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945. Inti dari amandemen UUD 1945 ketiga ini mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Perubahan ketiga amandemen UUD 1945 menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal dan bab-bab sebagai berikut. 1. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B. Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E. Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, aturan peralihan Pasal 1, Pasal 2, aturan tambahan Pasal 1, Pasal 2. Hasil perubahan UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen. Hasilnya UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 190 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Berikut adalah hasil dari setiap amandemen. A. Amandemen UUD 1945 ke-1. Amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasilnya ada 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7,
pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21 yang diamandemen. B. Amandemen UUD 1945 kedua. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2010. Selain itu, ada 6 bab yang mengalami perubahan penting di beberapa bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Otonomi daerah atau desentralisasi. 2. Penegasan fungsi dan hak DPR. 3. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. 4. Sistem pertahanan dan keamanan negara. 5. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. 6. Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. C. Amandemen UUD 1945 ketiga. Amandemen UUD 1945 ketiga berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis. 2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 4. Mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden. 5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dan lain-lain. D. Amandemen UUD 1945 keempat. Amandemen UUD 1945 keempat berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 Agustus 2012. Ada ditinjau dari aspek sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 3 bagian termasuk penanamannya, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukuan. 2. Batang tubuh. 3. Penjelasan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari atas 2 bagian, yaitu seperti berikut. 1. Pembukaan. 2. Pasal sebagai ganti istilah batang tubuh. Perubahan atau amandemen. Nah, ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita sebutkan dampak positifnya terlebih dahulu ya. Dampak positif yang pertama adalah penguatan demokrasi dan perubahan seperti pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih representatif dan akuntabel. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia termasuk pengakuan hak atas informasi, hak atas lingkungan yang sehat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang ketiga, pemisahan dan keseimbangan kekuasaan menciptakan sistem checks dan balance yang lebih efektif antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, desentralisasi dan otonomi daerah yang telah memungkinkan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah di Indonesia, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Yang kelima, penguatan lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi memberikan mereka lebih banyak wewenang dan independensi dalam menjalankan fungsi mereka. Yang keenam, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketujuh, responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan dengan pemilihan langsung presiden dan peran yang diperluas bagi DPR dan DPD. Dampak negatif yang pertama yaitu kompleksitas administrasi dan pemerintahan. Yang kedua, ketidakseimbangan sumber daya dan pembangunan. Yang ketiga, risiko korupsi pada tingkat daerah. Yang keempat, kesulitan dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar. Yang kelima, polarisasi politik. Yang keenam, tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang ketujuh, tuntutan tinggi terhadap pejabat terpilih. Yang kedelapan, isu implementasi hukum dan regulasi. C. Perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. 1. Makna demokrasi. A. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sistem di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat atau warga negara. Prinsip utama demokrasi adalah pemerintahan yang bertujuan melayani kepentingan rakyat dan wajib bertanggung jawab kepada mereka. Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli.
1. Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. 2. John L. Esposito. Pada sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Joseph A. Schemer. Menurut Joseph A. Schemer, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. 4. Aristoteles. Demokrasi menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. 5. C. F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. B. Ciri demokrasi. Berikut beberapa karakteristik khas dari demokrasi Indonesia. 1. Pancasila sebagai filosofi dasar. 2. Sistem pemilihan umum. 3. Partisipasi aktif masyarakat. 4. Kebebasan pers. 5. Pemeliharaan hak asasi manusia. 6. Adanya sistem keseimbangan dan pengawasan. 7. Musyawarah untuk mufakat. 8. Diversitas. 9. Desentralisasi pemerintahan. 10. Kedaulatan hukum dan konstitusi. C. Fungsi demokrasi. Berikut adalah fungsi-fungsi kunci dari demokrasi. 1. Representasi kepentingan publik. 2. Partisipasi masyarakat. 3. Pemeliharaan hak dan kebebasan individu. 4. Pengendalian dan pengawasan pemerintah. 5. Keadilan dan kesetaraan. 6. Resolusi konflik. 7. Transparansi dan akuntabilitas. 8. Pendidikan dan pengembangan sosial. 9. Adaptasi dan inovasi. 10. Promosi perdamaian dan stabilitas internasional. D. Arah demokrasi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa tujuan demokrasi di Indonesia. 1. Mengukuhkan kedaulatan rakyat. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Perlindungan hak asasi manusia. 4. Meningkatkan partisipasi publik. 5. Menciptakan stabilitas dan ketertiban. 6. Mendorong pembangunan yang berkesinambungan. 7. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 8. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 9. Mengukuhkan nilai-nilai Pancasila. 10. Menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia memiliki keunikan menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi global dengan nilai-nilai lokal. Walaupun mengikuti prinsip umum seperti pemilihan umum dan kedaulatan rakyat, sistem ini menanamkan nilai-nilai budaya dan filosofi nasional dalam praktiknya. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia adalah upaya menyelaraskan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai lokal, menciptakan model demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. F. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Berikut adalah garis besar dari perjalanan demokrasi di Indonesia. 1. Era awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. 2. Era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. 3. Era Orde Baru 1966 sampai 1998. 4. Reformasi dan transisi menuju demokrasi 1998 sampai sekarang. 2. Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam masyarakat modern dan demokrasi yang berkembang. A. Prinsip perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah aspek penting dari prinsip perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. A. Menghormati keberagaman kepercayaan. B. Penerapan nilai-nilai etika dan moral. C. Kerukunan antaragama. D. Keterlibatan semua pihak. E. Pendidikan nilai-nilai agama dan moral. F. Peran agama dalam masyarakat. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari demokrasi dengan kecerdasan. A. Penggunaan informasi dan pengetahuan yang akurat. B. Pendidikan sebagai fondasi. C. Literasi digital. D. Partisipasi publik yang berbasis pengetahuan. E. Dialog dan diskusi publik. F. Pendekatan berbasis bukti dalam pembuatan kebijakan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Prinsip ini memiliki beberapa aspek kunci sebagai berikut. A. Kehendak rakyat sebagai fondasi pengambilan keputusan. B. Partisipasi aktif warga negara. C. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah. D. Pemilihan umum yang bebas dan adil. E. Pengakuan dan perlindungan hak politik. F. Pemberdayaan masyarakat sipil.
G. Pendidikan demokrasi. 4. Demokrasi dengan rule of law, kedaulatan hukum. Berikut aspek-aspek kunci dari prinsip ini meliputi A. Penerapan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. B. Kepatuhan terhadap hukum oleh semua pihak. C. Independensi lembaga peradilan. D. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. E. Perlindungan hak asasi manusia. F. Penegakan hukum yang efektif. G. Akses terhadap keadilan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari prinsip. A. Pemisahan fungsi dan kewenangan. B. Keseimbangan kekuasaan. C. Independensi yudikatif. D. Akuntabilitas dan transparansi. E. Kerjasama antar cabang. F. Pencegahan konsentrasi kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Berikut aspek-aspek berikut ini menjadi sangat penting. A. Kebebasan berbicara dan berekspresi. B. Akses ke informasi. C. Perlindungan privasi dan data pribadi. D. Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. E. Pendidikan hak asasi manusia. F. Partisipasi publik. G. Teknologi dan hak asasi manusia. A. Demokrasi dengan rule of law atau kedaulatan hukum. A. Penerapan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. B. Kepatuhan terhadap hukum oleh semua pihak. C. Independensi lembaga peradilan. D. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. E. Perlindungan hak asasi manusia. F. Penegakan hukum yang efektif. G. Akses terhadap keadilan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Berikut ada beberapa aspek kunci dari prinsip ini. A. Pemisahan fungsi dan kewenangan. B. Keseimbangan kekuasaan. C. Independensi yudikatif. D. Akuntabilitas transparansi. E. Kerjasama antar cabang. F. Pencegahan konsentrasi kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Berikut aspek-aspek berikut ini menjadi sangat penting. A. Kebebasan berbicara dan berekspresi. B. Akses ke informasi. C. Perlindungan privasi dan data pribadi. D. Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. E. Pendidikan hak asasi manusia. F. Partisipasi publik. Dan G. Teknologi hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Konsep ini melibatkan beberapa kunci sebagai berikut. A. Independensi sistem peradilan. B. Proses peradilan yang adil. C. Perlindungan hak asasi manusia. D. Akuntabilitas sistem peradilan. E. Pendidikan dan pelatihan hukum. F. Akses terhadap keadilan. G. Sistem peradilan yang responsif. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Berikut aspek-aspek utama dari prinsip ini. A. Desentralisasi kekuasaan. B. Peningkatan efisiensi dan responsivitas pemerintahan. C. Pemberdayaan masyarakat lokal. D. Pengembangan sumber daya lokal. E. Peningkatan pelayanan publik. F. Peran pemerintah pusat sebagai fasilitator. G. Pengawasan dan akuntabilitas. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Berikut aspek-aspek utama dari prinsip ini. A. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. B. Keadilan sosial dan ekonomi. C. Kesejahteraan bagi semua. D. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. E. Pengembangan infrastruktur. F. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi. G. Partisipasi publik dalam pembangunan ekonomi. 10. Demokrasi yang berkeadilan. Prinsip ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut. Pemerataan kesempatan, distribusi sumber daya yang adil, pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial yang kuat, pengakuan dan perlindungan hak minoritas dan kelompok rentan, promosi keadilan sosial melalui kebijakan publik. Contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan. 1. Lingkungan keluarga. Contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan lingkungan keluarga sebagai berikut. Berlaku adil kepada semua anggota keluarga, bebas mengeluarkan pendapat, mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah, mendahulukan kepentingan bersama. 2. Lingkungan sekolah. Contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekolah sendiri sangat banyak, antara lain sebagai berikut. Pemilihan ketua kelas dengan cara voting atau musyawarah, saling menghargai pendapat orang lain.
Menerapkan jadwal piket bergilir, tidak ada diskriminasi. 3. Lingkungan tempat tinggal. Berikut ini adalah contoh demokrasi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Gotong royong dengan semua warga. Musyawarah rutin. Lingkungan bernegara. Contoh demokrasi dalam bernegara dapat diketahui di bawah ini. Pemilu presiden dan wakil presiden. Pemimpin bisa menjalankan tugas sesuai amanat.